Shalom. Saat ini saya akan membawakan khotbah singkat yang dimana khotbah saya pada hari ini saya ambil dalam 1 Korintus 15 ayat yang 33 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pada pembacaan ini saya memberikan judul bagaimana cara kita menyikapi diri dalam pergaulan sehari-hari. Seperti teman-teman sekalian tahu bahwa pada saat ini sudah banyak tipe-tipe orang dalam bergaul, entah itu baik maupun buruk. Dan juga kita ketahui bersama, Tuhan telah memberikan kita pilihan untuk kita memilih bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Namun kita sebagai umat Kristen, umat yang takut akan Tuhan, pasti kita lebih memilih pergaulan yang baik, yang positif, yang tidak akan menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Namun tidak menutup kemungkinan kita memiliki teman-teman yang mungkin pergaulannya jauh di kata dekat dengan Tuhan. Namun kita sebagai orang percaya, kita juga tidak mungkin harus menjauhi mereka karena kita merasa mereka tidak pantas atau tidak layak untuk bersama-sama dengan kita. Menurut saya, jika kita memiliki teman-teman demikian, kita juga tidak harus menarik diri. Namun ada baiknya kita lebih mendekatkan diri, bukan untuk mendekatkan diri untuk menjadi seperti mereka, namun kita mendekatkan diri agar kita lebih mudah untuk merangkul mereka, untuk membawa mereka bersama-sama dengan kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kita jika ada baiknya jika kita saling membawa satu dengan yang lain untuk pergi ke rumah Tuhan. Nah, jika kita bisa merangkul mereka, itu juga akan menjadi berkat bukan hanya untuk kita, tapi akan menjadi berkat juga untuk mereka. Nah, kita sebagai orang percaya, untuk kita lebih dekat dengan mereka, kita juga harus tahu untuk menjaga diri kita. Kita harus bisa menyikapi diri kita agar kita juga tidak terbawa dengan hal-hal tersebut. Nah, jika kita berada di dekat mereka, kita juga harus mengusahakan agar kita tidak menyinggung perasaan mereka. Nah, tidak menutup kemungkinan teman-teman kita tersebut, misalnya mereka seorang perokok atau peminum. Nah, jika kita ada bersama dengan mereka dan mereka melakukan hal tersebut dan menawarkan hal tersebut kepada kita, kita juga bisa harus menyikapi diri kita untuk menolak dengan baik-baik. Agar apa? Agar mereka tidak merasa tersinggung. Nah, jika mereka sudah merasa mereka nyaman dengan kita, mereka akan lebih terbuka kepada kita, mereka akan lebih banyak berbicara kepada kita. Nah, mungkin dengan hal-hal tersebut, dengan hal-hal kecil tersebut, kita bisa pelan-pelan untuk menggerakkan hati mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, jika kita bisa melakukan hal tersebut, kita juga tidak lupa kita harus mencontohkan diri kita sebagai orang percaya, harus mencontohkan hal-hal yang baik juga kepada mereka. Nah, karena apa? Agar mereka bisa melihat bagaimana perbedaan orang-orang yang bergaul dengan baik, yang bergaul dengan sesama umat percaya, bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka akan tahu bahwa ada kelebihan-kelebihan yang mereka bisa dapatkan. Nah, jika kita bisa menarik mereka, kita bisa membuat mereka selamat. Bagaimana sikap kita, bagaimana perasaan kita jika kita mengetahui bahwa teman-teman kita itu tidak akan selamat jika mereka menjalani pergaulan-pergaulan yang demikian. Nah, jika kita merasa tidak enak atau kita merasa sedih dengan hal tersebut, ada baiknya kita memanggil mereka, kita menarik mereka dengan perlahan-lahan. Dan juga hal tersebut memang mungkin tidak mudah untuk dilakukan sebagai kita umat Kristen, namun jika kita yakin dan percaya, hal tersebut bisa dilakukan. Nah, kita sebagai umat-umat Kristen yang memiliki pergaulan yang baik, kita juga harus mencontohkan hal-hal yang baik juga. Kita sebagai umat percaya, kita mengusahakan diri kita untuk tetap berada di posisi yang tidak merugikan satu sama lain atau tidak melenceng dari rencana-rencana atau perkataan-perkataan Tuhan. Kita jangan menjadi pemuda atau remaja yang munafik, yang hanya mau terlihat baik atau terlihat alim dari luar, namun hati kita juga harus demikian. Karena seperti di sini tertulis, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kita hanya menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik, namun pergaulan ataupun itu bisa dalam bentuk perkataan atau dalam apapun itu, kita masih melakukannya dalam hal-hal yang buruk. Kita tidak bisa demikian jika kita mau menjadi pemuda yang baik,
memiliki pergaulan yang baik, kita juga harus menyikapi diri, sikap, hati, pikiran kita juga dengan yang baik. Kita jangan hanya mau menarik orang untuk menjadi orang percaya atau membawa mereka dalam pergaulan yang sehat, namun terutama juga yang paling penting hati dan pikiran kita itu harus baik dan sehat. Jadi ada baiknya jika kita sebagai orang percaya, kita kita mementingkan atau kita lebih memikirkan dulu diri kita sendiri, apakah saya sudah baik atau apakah saya sudah benar. Nah, jika kita sudah merasa baik dan benar, nah kita bisa memanggil orang lain. Karena apa? Orang tersebut yang akan kita panggil, mereka akan lebih dulu berkaca kepada kita. Nah, bagaimana mereka berkaca kepada kita kalau mereka sendiri melihat kita itu tidak baik? Jadi ada baiknya kita sebagai pemuda umat Kristen yang memiliki pergaulan yang baik atau lebih memilih pergaulan yang baik, kita lebih mencerminkan lagi kehidupan kita dengan baik dan benar. Sekian khotbah singkat dari saya. Terima kasih.